Dan ketika anaknya menjadi anak yang saleh dan saleha, kira-kira comblangnya dapat pahala nggak? Dapat pahala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Sabilun Najah TV yang dirahmati oleh Allah, insya Allah Ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan menjalankan sebuah program baru, yaitu podcast santai ngobrol perkara iman bersama beliau guru kita Al Ustadz Ferry Ansor Hafizahullah Ta'ala. Insya Allah Ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit terkait masalah pengalaman beliau yang mungkin untuk warga Sabilun Najah atau warga Batam sekitar sudah sangat ma'ruf bahwa beliau ini sebagai mak comblang yang sangat berpengalaman di bidangnya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan terkait ta'aruf tersebut, alangkah baiknya jadi kita bahas terkait biografi daripada beliau Al-Ustadz Ferry Ansor Hafizahullah Ta'ala. Selamat datang Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi Ustadz insya Allah kita mau bincang-bincang santai nih Ustadz, membahas terkait dengan bagaimana sih pengalaman antum selama ini sebagai mak comblang di Pulau Batam ini. Masya Allah. Pertanyaan pertama mungkin, udah berapa lama antum menjadi mak comblang nih? Biasanya kalau orang berjumpa itu biasanya berapa lama di Batam gitu. Baru sekali ini saya mendapatkan pertanyaan berapa lama menjadi mak comblang. Nah, ini pertanyaan yang mengingatkan saya dari awal saya menjodohkan seorang ikhwan dengan seorang akhwat. Ya, itu terjadi ketika di tahun lebih kurang 2015. Jadi udah berapa tahun itu? Sekitar 5 tahun. Dan alhamdulillah ini adalah pertama sekali ya saya menjodohkan mereka, dan dari situlah terus berlanjut. Ya, kenapa? Karena saya melihat ada suatu yang istimewa di sana. Karena pernikahan itu satu di antara tujuannya akan yakni mendapatkan keturunan. Kalau mereka mendapatkan keturunan yang banyak dan beribadah kepada Allah, tentu yang menjadi comblangnya itu akan mendapatkan yakni pahala yang tiada terbatas insyaallah ta'ala. Jadi awal saya menjadi comblang, ya mungkin bahasanya mak comblang ya, itu sejak tahun 2015 ya. Nah, jadi insyaallah ta'ala nanti akan saya ceritakan bagaimana lika-liku menjadi mak comblang ya sampai saat ini ya. Mungkin antum juga nanti mau dicomblangi ya. Nah, insyaallah ta'ala. Nah, ya. Nah Ustaz, jadi kan sebelumnya ini untuk minum ya. Fadal. Nah, fadal. Mungkin setelah antum berjalan selama 5 tahun tersebut nih, tadi mungkin antum juga sempat membahas terkait lika-likunya. Nah, pasti sudah ada berbagai macam bentuk, berbagai macam variasi ikhwan-ikhwan kita dan akhwat-akhwatnya yang mungkin adalah tragedi-tragedi lucu atau mungkin konyol yang terjadi selama antum menjadi mak comblang. Nah, mungkin antum boleh menceritakan itu. Ini cukup banyak sekali. Kalau saya bukukan mungkin berjilid-jilid gitu ya. Berjilid-jilid ya, perjalanan saya menjadi comblang, beragam sifat dari ikhwan dan akhwat ya, alasan yang terkadang membuat kita tertawa, membuat kita mungkin bisa jadi yakni sifat asli kita manusia itu timbul ketika itu karena berhadapan dengan yakni beragamnya sifat dari ikhwan dan akhwat. Kalau saya mungkin bisa diperbolehkan menceritakan dari sekian banyak kisah yang saya hadapi ketika menjadi comblang ya. Nah, mungkin tidak cukup waktu 1 jam 2 jam. Namun ada kisah yang sempat saya ingin buat artikel ketika itu di hari pernikahan mereka. Namun ini saya urungkan tidak jadi, dikhawatirkan mereka merasa tidak nyaman dengan tulisan itu. Namun ini akan terus menjadi sebuah histori bagi saya yang tidak akan terlupakan. Untuk mau dengar ceritanya? Mau lah. Dengar ceritanya ya? Ya. Jadi gini, ada seorang ikhwan gitu ya dan akhwat. Sama-sama mereka
mengirimkan kepada saya bahasa kita CV ya, CV biodata. Ikhwannya kirim ke saya. Ya, saya nggak sebutkan namanya. Khawatir dia nanti melihat ini mungkin akan tertawa sendiri gitu ya. Pasti tertawa dia mendengarkan ini kalau dia melihat. Ikhwan yang mengirimkan CV ke saya, begitu juga akhwatnya. Ya, karena akhwat itu satu di antara santri kita ketika itu. Nah, kejadiannya ketika saya diundang akikah di rumah akhwat tersebut, ya karena adiknya baru lahir, jadi ada akikah. Kemudian saya tegaskan benar ingin ta'aruf gitu ya. Maka dia katakan, ya Ustaz, saya ingin ta'aruf. Nah, setelah sampai saya di parkiran masjid kita ini di Sabilun aja, saya kirim CV-nya kepada seorang ikhwan. Nah, kemudian ya CV ikhwan ini saya kirimkan kepada dia. Ternyata mereka sudah pernah ta'aruf sebelumnya. Sebelumnya sudah pernah ta'aruf. Ya. Dalam waktu yang sama, hanya beda berapa detik, sama-sama menjawab, Ustaz, kami sudah pernah ta'aruf dengan dia. Begitu juga akhwatnya, Ustaz, saya pernah ta'aruf dengan dia. Jadi saya sama keluarga ketika itu, sama istri tertawa gitu ya. Ternyata yang kami jodohkan itu orang yang sudah pernah ta'aruf sebelumnya. Ya, dengan yani artinya sama yani ta'aruf dengan orang yang sama. Nah, kemudian saya cari tahu apa masalahnya, kenapa tidak jadi gitu ya, sehingga saya undang ke rumah. Nah, saling menyalahkan. Artinya miskomunikasi ketika itu, miscommunication. Jadi kita tegaskan ini mau lanjut atau tidak. Ternyata mereka memiliki keinginan untuk lanjut. Cuman permasalahan adalah terputusnya komunikasi dengan keluarga mereka, sehingga keinginan mereka tidak tercapai. Pada dasarnya mereka saling mencintai, ya saling suka sama suka. Namun karena komunikasi yang terputus kepada keluarga mereka akhirnya tertunda. Cukup lama, 1,5 tahun. Ya, 1,5 tahun. Ya, 1,5 tahun. Akhirnya kita coba diskusikan lagi kepada mereka bagaimana mau terus atau kita hentikan sampai di sini. Nah, mereka menyatakan ingin terus. Dan alhamdulillah ya saat ini mereka sudah menikah ya, dan mungkin gak lama lagi mereka akan mendapatkan keturunan. Saya nggak sebutkan siapa namanya, namun ini ada satu di antara lika-liku perjalanan saya ketika menjadi mak comblang, dan ini mungkin kisah yang sangat menarik bagi saya. Oleh karena itu mungkin menjadi mak comblang itu nggak ada pensiunnya gitu ya. Karena apa? Karena di sana kita akan banyak melihat pelajaran-pelajaran baik dari sisi sifat dari akhwatnya maupun dari sifat ikhwannya, baik dari keluarga dan seterusnya. Ini satu di antara kisah yang saya dapati ketika menjadi comblang. Mungkin itu salah satu ya dari sekian ratusan mungkin atau puluhan yang banyak ya. Terkadang saya juga mendapati akhirnya gini, menjadi mak comblang itu ternyata lebih sulit daripada yang ta'aruf gitu. Ya, menjadi mak comblang lebih sulit daripada yang ta'aruf. Bahkan yang menjadi mak comblang ini berusaha keras mereka jadi gitu. Betul. Walaupun terkadang kita mendapatkan satu di antara mereka itu ta'aruf hanya sekedar iseng-iseng aja. Dan ini biasanya saya gak akan uruskan lagi gitu ya. Kenapa? Karena akan ketahuan. Biasanya seorang yang ta'aruf itu ya, kalau alasannya karena materi gak mau menikah, atau karena orang tua, atau karena lainnya, berarti dasar dia ta'aruf itu bukan karena untuk menikah, tapi ingin coba-coba lihat bagaimana sih wajah akhwat itu gitu ya. Abu Nazar. Ya, nah mungkin bisa jadi Abu Nazar gitu ya. Jadi Abu Nazar, ahlu nazar gitu ya. Nah, bukan ahlul ilmi dia, ahlu nazar. Nah, seperti itu. Tayyib. Oke, mungkin Ustadz setelah sekian lama mungkin menjadi mak comblang untuk menta'arufkan sepasang suami istri, calon suami istri nanti,
itu apakah ada kejadian sudah berjalan berapa waktu, tapi qadarullah mungkin menjelang hari akad atau apa malah nggak jadi menikah. Nah itu biasanya pun kalau ada seperti itu, yang umum terjadi itu apa sih Ustadz penyebabnya itu? Nah itu banyak juga gitu kita alami, sampai kita juga sempat menjadi penengah gitu ya, menghubungi orang tua mereka gitu. Seakan-akan kita yang mau menikahi gitu ya. Kenapa? Karena kita ingin yang kita comblangi ini ya benar-benar jadi gitu. Sehingga kita berusaha semaksimal mungkin ya apapun yang bisa kita lakukan. Nah biasanya penolakan itu disebabkan besarnya biaya yang diminta oleh orang tua ya, terkhusus orang tua wanita. Sempat ada salah seorang ikhwan yang tidak sanggup gara-gara calon mertua ini minta lebih kurang 50 juta. Ya. Saya tawarkan gitu ya. Saya tawar. Tidak mengapa Ustaz, 25 juta aja gitu ya. Akhirnya ikhwan ini karena pekerjaannya juga tidak memungkinkan untuk membayar itu, akhirnya dia, Ustaz, daripada saya berhutang gitu ya dan dia tidak mampu, saya akan mundur gitu ya, mundur. Dan sempat saya katakan, jangan dulu ya. Ayo ajak saya menjumpai orang tuanya secara langsung. Namun dari akhwatnya mengatakan, Ustaz, jangan, karena hanya kami khawatir ini membuat antum sibuk dan pekerjaan antum akan terbengkalai. Akhirnya apa ya sudah. Padahal kita ingin mencari jalan tengah bagaimana yakni pemuda dan pemudi ini bisa menikah ya tanpa harus banyak mengeluarkan biaya. Ini banyak sekali seperti ini. Gara-gara tertingginya mahar, mereka tidak jadi menikah. Padahal ya mahar adalah bukan sesuatu yang perlu dibesar-besari gitu ya. Walaupun dengan sesuatu yang ringan, kecil ya, ini bisa diberikan kepada yakni wanita tersebut, karena mahar itu adalah awal nafkah yang diberikan oleh lelaki kepada istrinya, calon istrinya. Nah, oke Ustadz, ini kan kita tadi berbicara nih masalah permasalahan yang ma'ruf terjadi ketika sebuah proses ta'aruf qadarullah terputus tengah jalan. Nah kebanyakan karena masalah mahar. Atau endingnya harta, endingnya duit juga. Nah mungkin pemirsa SNTV sekalian pengen tahu nih bagaimana sih sebaiknya untuk mengatasi permasalahan terkait dengan harta, karena ini sangat-sangat luas itu Ustadz. Biasanya kan mungkin ada suatu adat harus membahas mengenai hantaran, uang hantaran yang cukup mahal, dan mungkin juga ada dari pihak keluarganya yang menyatakan harus acara di gedung. Nah itu mungkin antum ada sedikit masukan untuk pemirsa sekalian dan mungkin buat Ana juga terkait permasalahan-permasalahan tersebut. Tafadhol Ustaz. Nah, ini kembali kepada ikhwan dan akhwat yang ingin ta'aruf. Ketika seorang ikhwan ya dia ingin ta'aruf, tentunya tujuannya ingin menikah, dan menikah biasanya secara uruf di negeri kita itu adanya kegiatan acara gitu ya, acara yang bahasa kita walimah. Nah, tentunya ini perlu modal. Oleh karena seorang ikhwan yang ingin menikah, tentunya dia harus persiapkan itu. Apalagi dia hidup di negeri yang mana yakni uruf ya, kebiasaan itu seakan-akan menjadi sesuatu yang harus dilakukan. Jadi harus persiapan dari ikhwan itu sendiri. Terkadang ya ikhwannya ditolak gara-gara itu dia celah wanitanya, tidak bisa. Ya, karena ini yaitu hak mereka meminta. Ya kita persiapkan, kalau ingin menikah ya persiapkan apa yang diminta mereka. Kalau dia benar-benar yakni ingin menjadikan wanita itu sebagai pasangannya, dia akan berusaha semaksimal mungkin ya dengan apa yang bisa dia lakukan. Oleh karenanya bagi mereka yang ingin menikah dan dia tahu bahwasanya menikah itu butuh dana, maka jangan coba-coba ta'aruf. Jangan coba-coba ta'aruf terlebih dahulu kalau dia belum punya dana. Ini pasti nanti alasannya adalah nggak punya harta, terlalu tinggi bayarannya. Sebenarnya bisa jadi itu sesuatu yang menurut dia tinggi tapi menurut mereka itu rendah. Ya, jadi kembali kepada mereka sebelum ta'aruf itu dipastikan dulu. Contoh ini, di satu daerah biasanya menikah itu sekian maharnya, sekian mayam gitu ya. Dia tahu ini wanita ini adalah wanita yang berasal dari daerah sana, dan ini ma'ruf
Biasanya wanita di sana itu mayamnya sekian, gitu ya. Nah, dia harus berpikir dulu daripada nanti tidak jadi dan kecewa, banyak yang dikecewakan, gitu ya. Wanita juga kecewa gara-gara dia tidak mampu memberikan mahar sedemikian besar. Nah, apa yang harus dilakukan? Ya dia berpikir, dia cari wanita dari daerah yang mana sesuai dengan kemampuan dia, ya. Kalau dia tidak memiliki banyak harta, tapi kalau dia yakin, dia berusaha, ya apapun yang terjadi, dia berusaha untuk mendapatkan wanita tersebut dengan cara yang syar'i, walaupun dengan bayaran mahar yang besar, enggak masalah. Ya, namun juga bagi pihak wanita, terkhusus wanitanya, dia berusaha membantu. Kalau dia memang ingin lelaki itu menjadi suaminya, dia berusaha membantu lelaki tersebut bagaimana orang tuanya bisa menerimanya dengan mahar yang kecil. Ya, jadi wanita tersebut melobi orang tuanya, berbicara kepada kedua orang tuanya tentang masalah mahar, karena mahar itu hak siapa? Hak calon istri. Dan itu adalah nafkah yang pertama kali dia terima, bukan hak orang tua. Adapun hantaran dan lain sebagainya, ini hanyalah pelengkap, enggak masalah. Antum pernah dengar saya seorang ustadz yang dahulu, sekarang masya Allah dia adalah seorang yang memiliki harta yang banyak. Di awal-awal menikah hanya tinggal di kos-kosan, yang mungkin kos-kosan itu nggak layak untuk ditinggali, ya. Namun karena mereka yakin pernikahan itu akan membuahkan kebahagiaan jika mereka berjalan sesuai dengan yang tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi masalah mahar itu fleksibel, sesuai dengan kebutuhan. Jadi intinya ketika seorang ikhwan ingin ta'aruf dengan akhwat tersebut, dia perhatikan, dia berpikir terlebih dahulu, ini saya kira-kira mampu nggak nanti dengan maharnya. Ya, kalau dia yakin saya bisa, lanjutkan. Jangan nanti ketika dia sudah nazar, yang menjadi alasan adalah saya nggak mampu membayar maharnya. Padahal sebelumnya dia tahu ini wanita ini berasal dari daerah ini yang dikenal dengan mahar yang tinggi. Mahar itu hak wanita. Ketika dia meminta sekian, nggak masalah, itu hak dia. Namun wanita yang tentunya wanita yang afdal adalah wanita yang meminta mahar yang kecil, kecil. Namun kecil kan relatif, di negeri kita itu kecil seberapa? Ya kalau di Saudi beda lagi kecilnya, Nah, jadi seperti itu. Kalau kita ingin menikah, seorang pemuda ingin menikah, pastikan dulu harta yang dia miliki cukup atau tidak. Karena setelah menikah dia memiliki tanggung jawab yang besar. Dia harus berikan di tempat tinggal baginya, memberikan nafkah kepadanya dan seterusnya. Nah, follow. Ya Ustaz, mungkin tadi antum membahas terkait range mahar yang mungkin ada yang tinggi, ada yang rendah. Namun kalau kita lihat dari sudut pandang syariat atau agama nih misalnya, apakah ada keutamaan tertentu mungkin untuk dari segi prianya atau ikhwannya, kalau kasih mahar yang lebih tinggi itu mungkin ada keutamaan tertentu, dan apabila kalau dari segi akhwatnya saya nggak mau minta mahar yang tinggi itu, cukup sekian aja yang rendah misalnya, apakah itu ada keutamaannya juga Ustaz dari segi syariatnya? Nah, ketika seorang ikhwan ingin berikan mahar yang banyak, karena dia mampu untuk itu, dan akhwat tersebut menyatakan tidak terlalu banyak, ini hak yang memberi, maka terima saja, karena ini adalah awal dia mendapatkan nafkah dari ikhwan tersebut. Namun mahar ini akan bisa dikembalikan, dia diminta kembali ketika nanti wanita tersebut minta khulu, minta cerai. Nah, ini akan berdampak kepada akhwat tersebut, mungkin maharnya satu ruko gitu, satu rumah. Nah, ketika nanti suaminya mungkin memiliki permasalahan dan suami adalah orang yang akhlaknya buruk, dia berusaha bagaimana wanita ini minta cerai, minta khulu. Dia minta khulu dia. Sehingga apa? Ketika wanita minta khulu, maka mahar akan dikembalikan. Akan diminta kembali mahar tersebut. Sehingga makanya bagi wanita yang dia mengetahui hal itu, dia tidak perlu meminta mahar yang banyak. Nah, tapi kalau dia menerima dari apa yang diberikan laki tersebut, enggak masalah. Ini adalah sesuatu yang dibolehkan. Karena tidak ada batasan mahar di dalam Islam. Berapa yang harus diberikan ketika menikah, tidak ada. Bahkan hutang pun boleh. Hutang pun boleh, dicicil pun boleh.
Oleh karenanya kalau dia tidak mampu dan khawatir tidak bisa membayarnya, ya sudah. Bahkan ketika dia hutang dalam perjalanan tetap miskin suaminya, ya diputihkan juga tidak masalah. Karena ini adalah hak istri. Ketika dia sudah mengatakan saya nikahi engkau, ya saya nikahi dia dengan mahar sekian. Ya, ternyata setelah menikah dia jatuh miskin atau karena terkena musibah dan lain sebagainya, maka seorang istri ya boleh memutihkan mahar tersebut, ya nyatakan lunas. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Masyaallah. Baik Ustadz, mungkin itu terkait lika-likunya. Nah, setelah sekian lama antum menjalani peran ini, kira-kira apa sih yang membuat antum itu masih terus kalau ada yang butuh bantuan mau dijomblangin, ana bersedia gitu loh Ustaz. Dan terus sebenarnya apa juga yang tadi antum sebutkan ibrohnya atau faedah dari atau kesan-kesan yang antum ambil dari proses itu, boleh diceritakan Ustaz? Nah, yang terpenting adalah sebelum saya menjodohkan satu dengan lainnya, ya menjodohkan ikhwan dan akhwat, saya harus tahu dulu siapa ikhwannya dan siapa akhwatnya. Maka mungkin saya dikatakan orang yang pelit dalam mencomblangi. Dan itu ya pernah saya dengar juga bahwasanya adalah saya orang pelit gitu ya. Pilih-pilih siapa yang mau saya comblangi. Kenapa? Karena efeknya besar, resikonya besar dalam comblangi, ya. Kalau kita salah-salan gitu ya, oh ini ikhwan ini berjenggot dah, jodohkan. Iya, ternyata jenggot nggak jelas gitu ya. Nah, jadi ketika saya akan proses sebuah ta'aruf, saya juga harus pastikan siapa ikhwannya dan siapa akhwatnya. Setidaknya saya tahu tentang histori mereka bagaimana, ya. Mungkin kalau dia akhwatnya mungkin dari murid-murid yang pernah belajar kepada kami dan kita tahu bagaimana akhlaknya. Kemudian ya kita berusaha mencarikan yang sekufu. Di antaranya mungkin satu daerah, mungkin dari sisi pendidikan. Ya ini kita harus tinjau dulu. Jadi tidak sembarangan dalam memproses ta'aruf. Dan dari sekian banyak yang kami jodohkan itu mungkin minim sekali yang tidak jadi. Kenapa? Karena kita berusaha untuk mencari yang sekufu bagi mereka. Jadi sebelum kita share CV-nya, ya kita lihat dulu bagaimana orangnya. Nanti mungkin kita bisa minta bantuan kepada keluarga kita untuk melihat bagaimana akhwatnya, dan kita juga melihat bagaimana ikhwannya. Kemudian kita bicarakan kira-kira cocok atau tidak orang ini. Nah, ketika sudah ada gambaran sepertinya cocok, ya mungkin dari satu daerah gitu ya, dari mungkin dari pendidikan yang sama, sekufu gitu ya, kemudian dari wajah juga mungkin sekufu gitu ya, mungkin kalaupun beda-beda tipis gitu ya, beda-beda tipis gitu ya, mungkin yang akhwatnya 9, ikhwannya 8,9. Nah ini artinya apa? Ini mulai sekufu, sehingga kemungkinan besar ini akan jadi, ya. Kenapa? Karena ini tentunya seorang yang nazar itu, ya ketika dia melihat wajah yang dia lihat, tentunya bagaimana hatinya itu semakin yakin dengan wanita yang akan dia nikahi, ya ada ketertarikan di sana. Oleh karena itu, ya kita proses terlebih dahulu, ya mungkin dari dari umurnya. Ya, coba nanti kita asal-asalan. Ternyata ikhwannya 19 tahun, akhwatnya 29 tahun. Pasti ini nanti sudah tukar-tukaran CV, pasti nggak jadi. Proses pertama sudah gagal. Ya, ini tentunya tidak tepat dalam proses tersebut. Dia harus diperhatikan dulu, ya berapa umur ikhwannya dan berapa umur akhwatnya. Secara uruf biasanya ikhwan itu lebih tua daripada akhwat, ya minimal mungkin 1 tahun, 2 tahun, ya atau 5 tahun dan seterusnya. Walaupun ada juga yang akhwatnya lebih tua daripada ikhwannya, ini tidak banyak. Nah, ini kemungkinan dari CV saja mereka sudah saling tolak menolak. Nah, mungkin dari suku juga berpengaruh. Karena satu suku itu terkadang kita jodohkan dengan suku yang lain saling tidak gitu ya. Dan ini banyak terjadi. Saya tidak sebutkan apa sukunya, tapi selalu ketika saya mentaarufkan suku ini dengan suku ini, selalu dua-dua menolak. Ini jadi pelajaran bagi saya, pengalaman bagi saya. Jadi kalau ada akhwatnya sukunya A, ikhwannya sukunya B, maka jangan coba-coba ditaarufkan. Kenapa? Dikhawatirkan tadi CV sudah di-share ya kepada ikhwannya, yang akhwat sudah di-share kepada ini ikhwannya juga,
ya ikhwan sudah di-share kepada akhwatnya, akhirnya apa? Menolak gara-gara suku. Ini tentunya satu yang tidak bagus. Jadi banyak jauh ya nih lamanya dalam mencomblangi ya nih pasangan yang akan menikah, tentunya akan melahirkan banyak pesan dan kesan, sehingga ini menjadi pengalaman baru bagi kita gitu ya, menjadi pengalaman baru bagi kita, sehingga ini akan menjadi alasan kita kenapa kita tidak jodohkan si A dengan si B ya. Nah, kenapa kita jodohkan si A dengan si B? Ini yang dikuatkan dengan pengalaman-pengalaman yang telah terjadi gitu. Nah, Masya Allah. Jadi kalau bisa kita lihat dari sekian banyak kasus yang terjadi nih Ustadz, mungkin yang namanya menjadi mak comblang itu pasti sangat-sangat banyak rintangannya, banyak kesulitannya. Terus apa yang membuat antum masih bertahan sebagai mengemban peran tersebut? Di awal tadi saya sudah katakan, ya tentunya seorang ketika ada keinginan menikah, apa tujuannya? Tentunya beribadah kepada Allah. Ya, nah dia beribadah kepada Allah dan kita sebagai orang yang membantu dia untuk mewujudkan ibadah tersebut. Kira-kira dapat pahala nggak? Dapat pahala. Ya, antum pergi kajian. Ya, antum gonceng kawan antum pergi ke Sabilun aja ikut kajian. Antum dapat pahala? Dapat pahala. Nah, pernikahan ibadah. Nah, setelah menikah mereka akan mendapatkan anak. Ya, dalam proses pernikahan itu mereka akan mendapatkan anak. Dan ketika anaknya menjadi anak yang saleh dan saleha, kira-kira comblangnya dapat pahala nggak? Dapat pahala. Ya, dapat pahala. Dan terus menerus. Insya Allah Ta'ala ketika dia ikhlas dalam mencomblangi gitu ya. Dan mencomblangi juga harus ikhlas gitu ya. Insya Allah Ta'ala dia akan mendapatkan pahala dan terus menerus. Namun tentu kita akan terus belajar dan berusaha bagaimana proses ta'aruf ini benar-benar syar'i. Terkadang ada juga proses yang ditaaruf itu ta'aruf dia, namanya ta'aruf tapi ujung-ujungnya pacaran. Dan ini juga harus sebagai comblang dia harus memahami ini. Jangan sempat wanita dan laki-laki yang dia comblangi itu setelah ta'aruf, setelah nazar, mereka telepon-teleponan, mereka berhubungan, bahkan bisa jadi bergandengan tangan pergi ke mall. Ya, dan tentunya ya sebagai mak comblang dia harus perhatikan itu, bagaimana mereka tidak berinteraksi secara bebas. Ya, apalagi di Batam. Semuanya merantau, nggak ada ayah, nggak ada ibu, ya. Bebas. Bisa bebas gitu ya, apalagi ada media gitu ya. Ada media, ya setan di mana-mana. Baik dari kalangan jin dan dari kalangan manusia. Oleh karenanya, saya pribadi biasanya setelah kita jumpakan mereka mungkin bersama keluarganya, itu biasanya saya tidak akan berikan nomor HP satu dengan lainnya kecuali kepada keluarganya. Kalau mau tanya ya sama keluarganya. Nanti awalnya SMS gitu ya, kayaknya SMS nggak pas ini, salah paham gitu ya, alasannya salah paham, telepon ya. Awalnya telepon ya nih sekata dua kata, akhirnya enak, nikmat gitu ya. Akhirnya apa? Udah setahun menunggu pernikahan, mereka sudah pacaran. Ini bukan ta'aruf yang syar'i, ini sudah pacaran dan ini banyak terjadi. Ini banyak terjadi di kalangan ikhwan dan akhwat yang ta'aruf. Namanya ta'aruf tapi pada hakikatnya pacaran. Nah, kenapa? Karena mendekati zina. Ya, tetap mendekati zina. Ya, la taqrabu zina. Allah Ta'ala melarang kita agar tidak mendekati zina. Ya, telepon-teleponan, SMS-SMS-an. Ini adalah jalan menuju perzinahan. Oleh karena itu, sebagai comblang kita juga harus siap. Ya, waktu dan tenaga ketika kita comblangi dia. Kita harus menjadi orang yang peran aktif di sana. Jadi jangan lepas ketika ta'aruf udah nazar, oke. Tapi terserah kalian, tidak bisa. Kita harus pantau dia sampai menikah. Apa kendalanya? Kalau kita bisa bantu, kita bantu. Ya jangan jadi comblang itu bukan sesuatu yang mudah sebenarnya. Ya, butuh waktu, butuh tenaga, terkadang bisa jadi tersakiti. Ada seorang ustadz kita itu, dia comblangi. Ketika menikah nggak diundang coba. Sakit nggak? Sakit. Nah, jadi dia sudah comblangi gitu ya. Ketika hari walimahannya nggak diundang gitu. Ya, kalau lupa mungkin menurut ustadznya nggak mungkin lupa dia. Ya, dia cerita sama saya, nggak mungkin dia lupa ini. Kenapa? Saya nggak diundang, gitu kan? Mungkin ya dagingnya cukup untuk tetangganya, gitu ya, bukan untuk ustadznya, gitu. Mungkin dia husnudnya, mungkin ustadznya sudah mendoakan dia, jadi nggak perlu diundang, gitu ya. Jadi banyak kesan-kesan jadi lika-liku ini. Nah, jadi sebagai comblang harus siap
waktu, tenaga. Ya, ketika dia sudah memberikan CV ya kepada ikhwan dan kepada akhwatnya, dan dia berusaha ya memantau mereka sampai menikah. Kalau tidak, jangan coba-coba jadi comblang. Kenapa? Karena ini akan menjadi jalan mereka pacaran. Ya, antum jadi comblang contohnya. Ya, atau antum belum pernah dicomblangin, gitu ya. Kasih alamat ikhwannya, kasih alamat akhwat. Akhirnya mereka telepon. Alasannya apa? Nanya mahar seminggu, 2 minggu. Nanya mahar apa? Ya, mungkin ontanya nggak ada seperti apa yang diminta oleh akhwatnya. Nanya maharnya berkali-kali, ini sesuatu yang mustahil. Ya, ini ya nih sudah terkena talbis iblis. Oleh karena itu, orang yang ta'aruf juga harus siap. Bagaimana ta'aruf itu benar-benar syar'i. Ada orang mengatakan saya ta'aruf dalam pernikahan, tapi ternyata tidak. Ya, dia pacaran gitu ya sebelum menikah. Nah, Ustaz, mungkin di akhir percakapan kita ini, di akhir podcast kita ini, Ana mau minta saran ini. Yeah, mungkin Ana kira minta akhwat, minta saran gitu ya. Nah, karena di zaman kita ini, di akhir zaman ini semakin banyak media untuk orang bermaksiat, ya Ustaz ya. Mungkin sekarang internet atau sosial media semuanya sudah sangat terbuka lebar gitu loh Ustaz. Nah akibatnya banyak orang-orang yang tidak yakin, jadi lebih prefer untuk memilih jalan yang aku lebih condong ke cara aku nyari jodohku sendirilah. Soalnya kalau aku minta tolong orang nyariin, itu masa kriteriaku orang yang nentuin sih. Aku kan punya kriteria. Nah, jadi sebenarnya banyak nih teman-teman, mungkin ikhwan kita juga yang masih mungkin masih kurang yakin nih Ustaz nih dengan proses ta'aruf ini. Mungkin antum bisa kasih saran nih yang awalnya mereka masih belum yakin, biar lebih yakin lagi gitu dengan ta'aruf ini Ustaz. Nah, biasanya jika seorang ikhwan itu sering melihat wajah wanita atau wanita sering melihat wajah lelaki, maka ini pengaruh besar ketika ta'aruf. Ya, dia menginginkan wanita yang ditaruh itu seperti wanita-wanita yang dilihat, mungkin seperti artis gitu ya, atau yang wanita ini ya seperti aktor gitu ya. Nah, ketika ditaruh, jauh berbeda. Nah, oleh karenanya semakin banyak mata ini melihat kepada lawan jenis ya dengan beraneka ragam wajah, ini sangat sulit dia mencari apa yang menjadi keinginannya. Lalu apa yang harus dilakukan? Ya ghadul basar, tundukkan pandangan. Ya perbanyaklah majelis ilmu. Ya perbanyaklah datangi majelis ilmu, berteman dengan orang-orang saleh. Kemudian tinggalkan perbuatan-perbuatan buruk masa lalunya. Kenapa? Kenapa dia tidak yakin? Karena dia masih membawa itu. Membawa perbuatan-perbuatan buruk masa lalunya ya yang belum dia bersihkan secara totalitas, sehingga ini akan berpengaruh dalam ta'aruf. Ya. Dia tidak yakin. Ya khawatir nanti ketika dibuka cadarnya gitu ya nggak ada giginya gitu ya, macam-macam. Atau ya nih artinya banyak was-was yang dia dapati. Kenapa? Karena kemaksiatan yang masih dia lakukan. Ya, karena was-was itu akan semakin meningkat ya jika orang tersebut meningkatkan kemaksiatannya. Ya, lalu apa yang harus dilakukan? Untuk pertama kali tinggalkan maksiatan tersebut. Ya, tundukkan pandangannya. Ibnu Qayyim mengatakan satu di antara pintu kemaksiatan adalah mata. Karena mata, apapun yang dilihat akan masuk ke dalam hati. Bahkan informasi yang paling jujur adalah mata. Apa yang kita lihat masuk ke dalam hati. Ya, contoh Anda nih lihat antum baru bangun tidur. Baru lihat antum bangun tidur gitu ya. Dalam hati Anda akan berbicara, antum seperti ini walaupun Anda tidak ucapkan. Karena apa? Setiap yang dilihat pasti masuk ke dalam hati secara langsung. Bahkan informasi yang paling jujur adalah apa yang dilihat oleh mata. Ya, dilihat oleh mata. Oleh karena itu orang-orang seperti ini ya kita nasihati kepada mereka untuk meninggalkan maksiat-maksiat masa lalunya. Dia benar-benar hijrah. Hijrah itu artinya pindah totalitas dari kemaksiatan kepada ketaatan. Apapun bentuk kemaksiatan yang pernah dia lakukan dari masa lalunya, totalitas dia tinggalkan, sehingga ya ibadah-ibadah yang dia lakukan tidak terpengaruh dengan kemaksiatan yang dilakukan.
Ya, contohnya tadi ta'aruf. Kenapa dia seperti itu? Karena masih terpengaruh dengan kemaksiatan yang dilakukan masa lalunya. Matanya belum terjaga. Dia khawatir kriteria yang diberikan ini nggak sesuai dengan kriteria yang saya inginkan. Kenapa? Karena masa lalunya masih ada pada dirinya. Ditinggalkan terlebih dahulu, kemudian dia cari ya kriteria sesuai dengan apa yang telah dia dapatkan setelah hijrah. Jadi hijrah totalitas. Ya, tinggalkan masa lalu, ya, kemudian berharaplah untuk mendapatkan masa depan yang lebih cemerlang, ya. Kemudian ya teruslah bersama orang-orang yang bisa membimbingnya, ya, bisa mengingatkannya, bisa memberikan nasihat kepadanya, sehingga ya masa lalu yang telah dia lakukan benar-benar yakni sirna, benar-benar hilang dari yakni hidupnya untuk masa depannya. Nah, Masya Allah. Mungkin sudah sekian menit durasi kita. Tapi sebenarnya masih mau 2 jam lagi, tidak masalah ini ya gitu ya. Kuras tuntas ini pikiran Ustadz Ferry. Masya Allah. Insya Allah Ta'ala untuk malam ini kita cukupkan sampai sini Ustadz ya. Nah, cukup lah ya. Karena kopi pun udah habis. Pas ini. Nah, untuk pemirsa SNTV sekalian, insya Allah kedepannya kita akan terus ngobrol perkara iman seperti ini, insya Allah. Ya, semoga dari perbincangan kita malam ini, pemirsa SNTV sekalian bisa memetik faedah-faedah dan nantinya akan diamalkan kepada kehidupannya sehari-hari. Ana ucapkan jazakallahu khairan Ustaz. Jazakallahu khairan. Insya Allah semoga apa yang kita lakukan pada malam ini bisa membawakan manfaat kepada teman-teman kita semua dan terkhusus kepada pemirsa SNTV sekalian. Baiklah, sekian dari kami. Kami ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.